Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3699-3671. Penatu Asia, izinkan saya bertanya. Setelah berbicara, pemimpin sekte Jiang bergegas dan bertanya kepada Jiang Yulian, "Yulian, apa yang terjadi?" "Tuan, seseorang diam-diam menyerang saudara Yan. Jiwa api tertinggi di tubuh saudara Yan telah dibawa pergi. Saya mencoba untuk menekannya. Jika tidak, saudara Yan akan menjadi gila." Jiang Yulian memegangi Zeyan dan berkata dengan sangat cemas. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Pemimpin sekte Jiang tercengang. Chen Ping juga melangkah maju saat ini, dan meraih Zeyan dengan satu tangan. Gelombang panas memasuki tubuh Zeyan, dan Zeyan perlahan menjadi tenang. "Tuan Chen, jiwa api di tubuh saya dipaksa keluar dan dibawa pergi," kata Zeyan dengan sangat lemah. Zeyan adalah seorang kultivator iblis dari silsilah Yan Demon, dan jiwa api tertinggi di tubuhnya bisa dikatakan yang paling penting. Tanpa api tertinggi, akan sulit bagi Zeyan untuk bertahan hidup. Tampaknya pihak lain mengetahui identitas Zeyan dan melakukan ini dengan sengaja. "Siapa pihak lainnya?" Chen Ping bertanya dengan wajah dingin. "Saya tidak kenal dia. Dia masih muda. Dia sepertinya sedang berlatih keterampilan berbasis api, tapi dia bukan seorang kultivator iblis," kata Zeyan dan tiba-tiba pingsan. Melihat adegan ini, pemimpin sekte Jiang dengan cepat mengeluarkan manik yang memperbaiki jiwa dan memasukkannya ke dalam mulut Zeyan. Sekarang jiwa kelahiran Zeyan telah diambil. Jika dia tidak dapat mengambilnya kembali dalam waktu singkat, nyawa Zeyan akan dalam bahaya. Manik pengikat jiwa ini hanya dapat melindungi hidupnya untuk sementara. "Kita harus mencari tahu siapa yang menangkap jiwa Zeyan," kata Master Sekte Jiang dengan cemberut. Chen Ping juga sangat cemas saat ini, di mana mereka akan menemukan orang yang telah menangkap jiwa Zeyan. "Pemimpin Sekte Jiang, saya harus tahu siapa orang yang baru saja menyebutkan latihan keterampilan berbasis api." Pada saat ini, Penatu Asia berbicara. "Siapa itu?" Master Sekte Jiang bertanya dengan cepat. "Aku akan membawamu untuk menemukannya. Orang ini memburu para penggarap iblis dari garis keturunan Balrog di mana-mana dan menyerap jiwa mereka untuk berlatih." Petik 2. Aku tidak menyangka bahwa di antara murid-muridmu, ada juga penggarap iblis dengan api pamungkas. Penatu Asiahe berkata dengan sangat bingung. Bagaimanapun, sekte jiwa iblis pemimpin sekte Jiang adalah sekte yang berspesialisasi dalam pengembangan jiwa. Bagaimana para murid di sekte tersebut dapat memiliki pembudidaya iblis dari garis keturunan iblis api? Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan dengan canggung, "Sebenarnya, Zeyan ini adalah kultivator ganda murid saya." Ketika Jiang Yulian mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Meski dia dan Zeyan jatuh cinta, keduanya belum resmi menjadi pasangan Tao. Tidak ada kultivasi ganda. Sekarang pemimpin sekte Jiang mengatakan ini, Jiang Yulian sangat pemalu. Tapi dia sangat senang, karena itu membuktikan bahwa Master Sekte Jiang setuju dia mengikuti Zeyan. "Oh, itu dia. Ayo pergi tanpa basa-basi lagi." Petik 2. Penatu Asia secara pribadi membawa pemimpin sekte Jiang dan Chen Ping untuk menemukan orang itu. "Zhongzu Xia, siapa orang yang kamu bicarakan ini?" tanya Zhongzu Jiang di jalan. "Nama orang ini adalah Mu Kui, putra tertua dari keluargamu," kata Penatu Asia. "Anggota keluargamu." Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia langsung berseru. Apakah Anda kenal Master Sekte Jiang?" Petik 2. Tanya Penatu Asia. "Yah, keluargamu pernah mengizinkan Sekte Iblis jiwa kita untuk membentuk kembali tubuh.
Keluargamu berspesialisasi dalam berlatih teknik berbasis api, tetapi keluargamu ini sangat istimewa. Laki-laki berlatih api dan perempuan berlatih es. Jadi keluargamu dari waktu ke waktu, pria dan wanita akan berlatih bersama. Petik 2. Tetapi jika Anda tidak mengendalikannya dengan baik, Anda akan diserang balik oleh pihak lain, dan tubuh Anda akan dihancurkan, hanya menyisakan sisa jiwa. Saya akan melakukannya membentuk kembali tubuh keluargamu, kata Master Sekte Jiang. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Chen Ping berkata dengan tidak percaya, kalau begitu, keluargamu tidak berada dalam kekacauan. Petik 2. Itu tidak benar. Keluargamu memiliki sejarah yang panjang dan banyak cabang. Meskipun banyak orang yang merupakan anggota keluargamu, mereka telah lama diasingkan oleh darah. Petik 2. Ya Tuhan, meskipun dunia manusia berada dalam kekacauan, masih ada etika manusia. Master Sekte Jiang buru-buru menjelaskan, karena takut Chen Ping akan salah paham. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk sedikit untuk mengerti bukankah keluarga raja di dunia sekuler juga menikah satu sama lain untuk memastikan kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan keluarga kerajaan negara kepulauan saat ini masih mempertahankan tradisi ini. Memikirkan negara kepulauan, Chen Ping sebenarnya merindukan hari-harinya di dunia sekuler. Kini ia telah lama menjadi dewa negara kepulauan, dan ia tidak tahu seberapa besar kekuatan keyakinan yang telah ia kumpulkan. Paviliun Wantong, di halaman sudut. Zheng Jian sedang mengobrol dengan seorang pria saat ini, dan ada tas kain yang tergantung di pinggang pria itu. Di dalam tas itu ada jiwa Zeyan, berjuang dalam kesakitan. Pria ini adalah Mukui. Untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat, orang ini memburu para penggarap iblis dari silsilah Balrog di mana-mana. Bagaimanapun, para penggarap iblis dari silsilah Balrog pada dasarnya adalah kultivator biasa di sini, dan hanya sedikit orang yang peduli pada mereka. Rekan Daois Zheng, terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan seorang pembudidaya iblis dengan api pamungkas di Paviliun Wantong. Sepertinya saya memiliki peluang bagus untuk menembus kesengsaraan Daodu tingkat ke-8 alam. Tunggu sampai saya menerobosnya. Saya ingin kembali dan membiarkan ayah saya memperhatikan baik-baik budidaya alam kesengsaraan tingkat 8. Bahkan jika saya berkeliaran, saya dapat meningkatkan kekuatan saya dengan pesat sekali. Mukui berkata dengan semangat di wajahnya. Tuanmu, dalam hubungan kita, ucapkan saja terima kasih dan kita akhiri. Kita bisa dianggap saling menguntungkan. Anda mendapatkan sumber daya pelatihan, dan saya menyingkirkan saingan cinta. Jika Anda berani mencuri adik perempuan saya dari aku, kamu mendekati kematian. Setelah Zheng Jian selesai berbicara, matanya menatap tajam tas di pinggang Mukui. Jika Mukui tidak membutuhkan jiwa Zeyan, Zheng Jian pasti ingin mencambuk jiwa Zeyan sampai mati sekarang juga. Sepanjang jalan, Zeyan tidak tahan melihat Zeyan mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Hahaha, sulit bagi seorang pahlawan untuk menjadi cantik. Sekarang Zheng Daoyou bisa mengejar adik perempuanmu dengan tenang. Petik 2. Mukui tertawa dan menepuk bahu Zheng Jian. Zheng Jian juga tertawa, tapi segera mengerutkan kening, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Oh tidak, tuanku dan yang lainnya seharusnya ada di sini." "Tuanmu, tolong jangan katakan bahwa kita pernah bertemu, apalagi aku yang menyuruhmu melakukan ini." "Aku berhasil." Setelah mengatakan itu, Zheng Jian melompat dan menghilang. Ketika Mukui melihat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi saat ini pintu halaman dibuka olehnya. "Tuanmu, Anda menyebabkan masalah di Paviliun Wantong kami dan mengambil jiwa orang lain. Apakah Anda tidak menganggap serius Paviliun Wantong kami?" Petik 2. Begitu dia memasuki pintu,
Penatua Xia memasang ekspresi muram di wajahnya ketika dia melihat Mukui. Kata, Elder Xia, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Petik 2. Mukui berpura-pura tercengang dan tidak mengerti, tapi dia diam-diam meletakkan tas itu di belakangnya dengan satu tangan. Chen Ping sudah lama memperhatikan gerakan kecil Mukui dan sudah merasakan aura Zeyan. Lepaskan jiwa temanku, atau kamu akan mati. Chen Ping menatap Mukui dengan mata pembunuh. Hah, siapa kamu? Kamu di sini untuk menakutiku. Kakek, aku tidak takut. Terlebih lagi, apa salahnya aku membunuh pembudidaya iblis? Petik 2. Mukui mendengus dan tiba-tiba melompat. Segera, seluruh orang berubah menjadi sinar api dan dengan cepat tersapu ke kejauhan. Mengejar. Melihat ini, Penatua Xia segera melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari paviliun Wantong untuk mengejar. Tentu saja Penatua Xia harus memberikan penjelasan karena melakukan hal seperti itu di paviliun Wantong mereka. Belum lagi Master Sekte Jiang dan Chen Ping baru saja menyelamatkan nyawa putrinya. Sosok Mukui sangat cepat, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Dia berubah menjadi bola api di udara, seperti bintang jatuh. Penatua Xia memimpin orang-orangnya untuk mengejarnya dengan putus asa, tetapi dia ditinggalkan jauh oleh Mukui. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan kemudian muncul beberapa mil jauhnya. Dua bola api menyala di bawah kaki Chen Ping, dan ada panas yang lebih hebat di sekujur tubuhnya. Dia melampaui Penatua Xia dan yang lainnya dalam sekejap mata. Ini sangat cepat. Penatua Xia memandang Chen Ping dan terkejut. Saya melihat sosok Chen Ping bergegas maju dengan pesat. Setiap kali sosoknya menghilang dan muncul kembali, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Langkah pengendalian kebakaran Chen Ping adalah teknik abadi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan biksu biasa. Chen Ping memandang Mukui tidak jauh dari sana dan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika langkah pengendalian apinya sempurna sekarang, dia hanya perlu 2 langkah untuk mengejar orang ini. Mukui merasakan nafas di belakangnya dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Chen Ping dengan cepat mendekatinya dalam sekejap. Sial, sihir macam apa ini? Mukui kaget dan tubuhnya terjatuh dengan cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga langsung bergegas turun. Kedua orang itu mendarat di gunung tandus 100 mil jauhnya dari paviliun Wantong. Siapa kamu? Teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Petik 2. Mukui bertanya dengan sedikit cemberut. Jenis sihir apa yang aku gunakan? Siapa yang harus kukatakan padamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Chen Ping mendengus dingin. Nak, jangan kira aku tidak tahu. Kamu juga memiliki aura api tertinggi di tubuhmu. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengeluarkan jiwa api tertinggimu agar bisa menjadi sumber pelatihanku. Mukui mengangkat sudut mulutnya lalu mengangkat telapak tangannya ke arah gelombang tanah. Api langsung membubung dari tanah, dan api ini dengan cepat membentuk sosok Bagua. Dalam grafik Bagua ini, monster humanoid muncul, dan monster humanoid ini semuanya terbakar api. Chen Ping melirik monster humanoid ini dan tidak bisa menahan cemberut. Ini bukan monster, tapi jiwa manusia. Aku tidak menyangka kamu akan mengubah jiwa orang lain menjadi boneka pembunuh. Chen Ping memelototi Mukui. Energi api dari jiwa-jiwa ini telah aku serap, jadi mereka tidak ada nilainya. Bukankah lebih baik mengubahnya menjadi boneka pembunuh? Petik 2. Mukui mengangkat sudut mulutnya, jangan khawatir, jiwamu akan menjadi salah satu dari mereka segera. Anggota. Saat kata-kata Mukui jatuh, jiwa-jiwa yang terbakar api mengelilingi Chen Ping, dan ada hubungan langsung antara jiwa-jiwa ini. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan keahlianmu?
Chen Ping bertanya dengan tenang. Sepertinya auramu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Saya sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh dan akan segera dapat menembus ke tingkat kedelapan. Bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya? Petik 2. Apakah itu hanya aura api di tubuhmu? Lihat, kamu bukan seorang pembudidaya iblis, dan kamu tidak boleh berasal dari silsilah iblis api. Jadi dari mana aura api di tubuhmu berasal? Tanya Mukui. Telepon kakek dan aku akan memberitahumu, kata Chen Ping sambil tersenyum main-main. Setelah menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga, Chen Ping tidak lagi takut dengan biksu tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan. Terlebih lagi, dia memiliki banyak alat penyelamat nyawa, termasuk busur Raja Dewa, jam pola naga, dan jam senjata ajaib waktu, yang semuanya dapat menyelamatkan hari. Dan sekarang dia telah membuka mata Tianming lagi, dan ada seorang lelaki kecil bernama binatang penelan langit di dalam ring penyimpanan, meskipun dia tidak tahu kapan binatang penelan langit akan muncul, tetapi setiap kali Chen Ping berada di paling dalam saat kritis, binatang kecil penelan langit akan muncul. Kamu sedang mencari kematian. Mukui menjadi marah dan membuat segel tangan, dan segera jiwa-jiwa yang diselimuti api itu bergegas menuju Chen Ping. Jiwa-jiwa ini terbakar dengan nyala api, meledak dengan kekuatan yang besar. Dan nyala api membentuk cincin, dan udara panas mulai bergetar dan mengeluarkan suara berderak. Chen Ping tetap tidak bergerak, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya tiba-tiba aktif, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Apakah kamu masih ingin menggunakan baju besi untuk menahan apiku? Itu hanya lelucon. Ini adalah api pamungkas, bukan api biasa. Mukui mencibir. Chen Ping tidak selesai berbicara, tetapi tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan dua api langsung keluar dari telapak tangannya. Bintang-bintang elemen api di tubuh Chen Ping mulai berkedip dengan cepat. Api juga berkobar di sekitar Chen Ping. Gelombang panas bergulung, dan beberapa jiwa di sekitar Chen Ping benar-benar terbang di bawah gelombang panas. Bermainlah dengan api bersamaku, aku adalah leluhurmu. Chen Ping tersenyum dingin, dan langkah membengkokkan api muncul. Tubuhnya menghilang dalam sekejap mata, dan kemudian muncul di depan jiwa. Dengan genggaman di tangannya, nyala api pada jiwa padam seketika, dan jiwa pun menjerit dan berubah menjadi ketiadaan.